Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sebelumnya, mari kita perhatikan peta berikut. Silakan anak-anak perhatikan peta berikut. Ini adalah peta sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Tahukah anak-anak, sejak dahulu Indonesia ini merupakan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Terbukti dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dahulu, Indonesia merupakan posisi strategis di antara negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang berada di luar negara wilayah Indonesia. Posisi strategis perairan Indonesia menjadikannya sebagai lintasan kapal dunia, baik dari arah timur maupun dari arah barat, atau sebaliknya, baik dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia ataupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai penghasil sumber pangan dan pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Laksamana Cheng Ho, pelayaran Portugis Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Kerajaan di Indonesia yang terkenal sebagai kerajaan bahari yaitu Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera. Kemudian Kerajaan Sriwijaya berkembang dari sektor kelautan dan perdagangan. Pelayaran Kerajaan Sriwijaya meliputi perairan Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, dan Madagaskar. Tiongkok, Timur Tengah, dan Madagaskar. Pelabuhan penting pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu Garus, Palembang, dan Jambi. Komoditas perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya antara lain batu mulia dan hasil hutan, yaitu kamper, kemenyan, cengkeh, dan kapulaga. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati kepulauan Indonesia. Samudra Hindia ada di sini, melewati kepulauan Indonesia sampai di Timur Tengah dan pantai Timur Afrika. Ini pantai Timur Afrika. Tujuan ekspedisi laut yaitu membuka jalur perdagangan dengan dunia barat. Ekspedisi maritim Cheng Ho banyak menginspirasi dalam pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis, terutama dalam teknologi perkapalan. Pelayaran Cheng Ho di perairan Nusantara diawali Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, di sini. Kemudian pelayaran dilanjutkan ke Pelabuhan Palembang, Pulau Bangka. Kemudian Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di sebelah barat Pulau Jawa, dan Pelabuhan Muara Jati. Selain memimpin armada perdagangan, Laksamana Cheng Ho juga menyebarkan agama Islam di Nusantara, Malaysia, dan Brunei. Jalur perdagangan VOC berhasil merebut pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara. Mereka melakukan monopoli perdagangan dan melarang pribumi melakukan pelayaran di perairan Nusantara. VOC berhasil mendominasi dunia maritim
di Nusantara selama kurang lebih 2 abad. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Anak-anak, dengan modal sejarah Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional, Indonesia sudah merupakan negara yang berkesempatan besar untuk menjadi poros maritim dunia. Berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang, saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai perkembangan atau pengembangan tol laut. Tahukah kalian yang dinamakan dengan tol laut? Ini adalah peta tol laut Indonesia. Ya. Apakah tol laut itu? Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Dari barat ke timur dan timur ke barat, dari utara ke selatan atau sebaliknya. Menurut Trihartono, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan atau foreland dan wilayah hinterland. Konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan, baik dari sumber daya kelautan maupun dari daratan. Selain itu, koridor ekonomi tersebut akan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan laut yang handal, baik dari segi kapasitas daya tampung data dan sistem informasi maupun dokumentasi. Selain itu, harus memperhatikan kecukupan muatan barang baik di Indonesia bagian timur maupun sebaliknya. Tol laut peti kemas harus memiliki pelayaran yang rutin dan terjadwal, baik rute, ukuran kapal, maupun waktu pelayaran. Kemudian, tol laut untuk peti kemas harus memiliki akses yang baik terhadap daratan, seperti pelabuhan, terminal, sungai, dan kawasan pesisir. Ini adalah peta tol laut Indonesia. Dengan adanya peta tol laut Indonesia, banyak sekali manfaat yang bisa diambil, antara lain: 1. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya alam kelautan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. Yang ketiga, memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. Yang keempat, memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar. Yang kelima, menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lainnya. Misalnya, harga sembako di Semarang akan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado, Ternate, dan Jayapura. Yang terakhir, pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk, semakin mudah, murah, dan cepat. Untuk menuju negara poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu elemen yang mendukungnya ialah dibangunnya beberapa pelabuhan. Tol laut untuk penumpang harus mencakup transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat dan transportasi laut serta transportasi udara. Tol laut untuk penumpang diarahkan untuk destinasi wisata, komersil, dan pelayaran atau traveling dan leisure. Adapun tujuan dari program tol laut tadi sudah diungkapkan seperti di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.